Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam kalender gereja kita, hari ini hari ulang tahun wanita kaum ibu Sinode Gemim. Hari ulang tahun yang ke-88. Dan tadi malam sebenarnya kita lihat ada edaran, kita coba lihat di Facebook, ada himbauan dari Sinode bahwa untuk hari ini mestinya dihadiri oleh para penatua WKI, tapi karena sudah diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, kira boleh dimaklumi. Nah, barangkali itu juga yang kemudian melatar belakangi kenapa Amsal 31 ini menjadi bacaan Gemim, bahan perenungan Gemim di hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini. Karena satu kali lagi, karena kaitan dengan hari ulang tahun yang ke-88 wanita kaum ibu Sinode Gemim. Tapi pada sisi lain, kalau orang mengingat lagi di awal-awal perjalanan jemaat ini, khusus tahun ini di bulan Januari, ketika dilantik itu panitia Hari Raya Gerejawi, maka waktu itu panitia berdiskusi, boleh enggak orang tahun ini orang panitia Hari Raya Gereja melaksanakan semua kegiatan tapi di bawah terang tema tertentu. Sebelum-sebelumnya kan ya enggak. Tapi coba pikirkan supaya kegiatan-kegiatannya selalu untuk disesuaikan atau terkontrol dengan tema panitia HRG. Maksudnya HRG memang orang gereja ada tema dan itu tema periodik. Tapi untuk tema tahunan dan tema 1 tahun ini, maka waktu itu dari hasil diskusi, dari hasil sharing, pergumulan, tercetuslah tema yang akhirnya orang sejalani. DP tema adalah keluargaku di dalam Kristus. Nah, salah satu yang diharapkan adalah supaya betul-betul mengingatkan ulang, termasuk nanti penjabaran di dalam semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia Hari Raya Gerejawi misalnya, itu betul-betul dalam rangka memperkuat lagi, memberikan pengertian-pengertian lagi kepada jemaat, kepada semua pihak, untuk memberi perhatian serius pada pentingnya membangun dan memelihara nilai-nilai kehidupan rumah tangga Kristen. Dan itu hanya boleh kalau kita sama-sama mulai dari kesadaran bahwa keluarga Kristen hanya akan betul-betul menjadi keluarga Kristen yang sejati selama keluarga itu ada di dalam Kristus. Semua pribadi ada di dalam Kristus. Jadi panggilan itu yang kemudian menggerakkan, kemudian panitia Hari Raya Gerejawi memutuskan tema itu. Nah, menariknya adalah datang tuh MTPJ yang dia tema-tema sepanjang tahun ini, coba orang taruh kira ingat lagi. Banyak sekali membicarakan tentang keluarga. Betul enggak? Termasuk muncul yang mengejutkan adalah tema PGI untuk periode ini. Juga bicara tentang keluarga. Dan kita percaya tidak ada yang kebetulan, Tuhan bekerja. Jadi tidak bermaksud mau memuji-muji itu panitia. Tapi sebelum panitia baca tuh MTPJ, sebelum dengar tuh tema PGI, juga sudah menggumulkan itu. Dan sampai sekarang masih terus bicara tentang itu kan. Tema bulanannya, tema mingguannya, coba orang ingat sepanjang tahun ini. Dan kemarin dulu atau beberapa hari lalu kita lihat tema PGI untuk Natal tahun ini. Nanti teman-teman coba cari di Google.
juga masih tetap bergumul dengan isu-isu keluarga. Dan saya percaya bahwa melalui hal-hal itu Tuhan terus bekerja, termasuk mengingatkan kita, menginsafkan kita. Jangan-jangan itu yang terabaikan. Gereja yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Amin. Dan hari ini secara khusus sebenarnya kita pikir-pikir dan lebih bagus yang khotbah ini istri-istri ya, perempuan dan bagus dan menurut kita karena yang mau dibicarakan adalah apa yang dia sendiri, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi dia, bagi para istri, dan bagaimana dia membangun nilai sebagai seorang perempuan atau istri. Belum lagi kalau orang lihat di ayat 1 kan ini ajaran dari siapa ini? Coba orang lihat di ayat 1. Pasal 31 ayat 1. Ini pengajaran ini datang dari siapa? Mamanya Raja Lemuel, bukan? Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya. Nah memang di dalam penelusuran oleh para ahli sampai sekarang juga tidak ada kesepakatan siapa ini Lemuel, Raja Masa. Karena di dalam sejarah, baik sejarah di Alkitab maupun sejarah di luar Alkitab, tidak ada nama Lemuel. Satu-satunya muncul di sini, tidak ada. Tidak ada data sejarah yang bicara tentang siapa ini Lemuel. Memang Masa, Raja Masa itu adalah suatu tempat. Dia muncul satu kali di Alkitab. Tapi memang kalau kata Masa itu adalah suatu bagian di luar Israel. Mungkin di bagian Arab Utara. Tapi kata Lemuel tidak pernah muncul. Satu-satunya tempat di mana muncul Lemuel itu adalah di dalam teks ini. Dan tidak ada lagi dokumen-dokumen lain. Dan periksa di dalam sejarah di luar Alkitab juga tidak ada orang yang namanya Raja Lemuel. Maka ada beberapa usulan pendapat oleh para ahli. Pertama, mungkin Lemuel ini adalah nama julukan atau nama samaran untuk Salomo, karena Lemuel sendiri secara sederhana berarti yang dikhususkan untuk Tuhan, yang dikhususkan kepada Tuhan. Itu arti Lemuel. Jadi mungkinkah itu? Nggak tahu juga. Tapi itu salah satu alternatif yang diusulkan oleh para ahli. Mungkin Lemuel ini menunjuk kepada Salomo. Dan mama Salomo, kalau Lemuel menunjuk pada Salomo, berarti ibu yang mengajarkan ini adalah siapa tuh Salomo pe mama? Batseba. Tapi itu hanya kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah sebenarnya ini adalah nama cuma kita pakai bahasa sederhana, ini cuma nama sastra, nama puisi dan nama di dalam cerita-cerita. Nah biasanya orang kalau mungkin anak-anak sekolah minggu, Kang encik-encik sekolah minggu, kadang-kadang ketika mau saya cerita, mau menyampaikan suatu pesan firman kepada anak-anak, kadang-kadang mesti pakai ilustrasi, dan di dalam ilustrasi itu kadang muncul nama yang sebenarnya itu adalah tokoh fiktif. Betul gak? Kadang-kadang kan orang dengar, pada zaman dahulu muncullah seorang raja yang bernama ini. Tapi betul enggak? Nyanda, itu cuma nama sastra, nama puisi, nama yang terpaksa digunakan untuk menjadi bahan penjelas suatu maksud, suatu cerita.
Sehingga yang disoroti bukan benar tidak ada orang ini di dalam sejarah. Yang disoroti adalah apa pesan dari cerita yang sekalipun mengatasnamakan tokoh tertentu. Nah, jadi ini dua alternatif yang diusulkan oleh para ahli. Yang mungkin Lemuel itu adalah nama lain dari Salomo, mungkin juga itu sebenarnya tokoh fiktif yang nyanda ada, tapi itu dipakai karena memang yang mau disoroti bukan tentang Lemuelnya, bukan tentang ibunya, tapi tentang ajaran, tentang pesan moral, pesan iman, dari nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang kita baca secara khusus di dalam Amsal pasal terakhir ini. Jadi itu supaya orang memiliki sedikit tambahan pengertian tentang dari mana ini. Meskipun ini dianggap Salomo yang kumpul lalu dijadikan sebagai kitab Amsal ini. Dan saya juga tidak punya saya tidak punya pendapat untuk mau pilih mana. Terserah, dua-dua boleh. Kalaupun mau dipaksa kita memilih untuk yang kedua. Kalau memang tuh Lemuel itu tidak pernah ada dalam sejarah, berarti memang yang mau disorot bukan tentang orang ini, tapi tentang ajaran-ajaran yang begitu agung dari ayat-ayat yang kita baca pagi ini. Nah, sekali lagi kita bicara tentang istri yang cakap. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Di dalam bahasa Ibrani kata cakap itu kail atau kail. Sebenarnya dia arti kail itu bisa berarti cakap, tapi kata kail sendiri bisa berarti kuat, gagah, berani, kaya. Justru kata cantik tidak muncul di kata kail itu. Jadi kuat, gagah, berani. Bahkan istilah itu sebenarnya digunakan di dalam istilah militer. Jadi sebenarnya istilah itu dalam Alkitab dikenakan kepada seorang tentara, seorang prajurit. Tapi kalau dikenakan kepada seorang prajurit berarti kata kuat, gagah, berani, itu menunjuk kepada kekuatan fisik. Tapi yang tergambar di sini bukan tentang kekuatan fisik. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaan seorang perempuan, seorang istri yang digambarkan di sini bukan tentang fisiknya, tapi tentang karakter, tentang kepribadian. Jadi pesona atau keunggulan yang dinampakkan di sini lebih pada karakter. Nah, sekarang mari kita belajar. Mungkin orang tidak akan mengurai ayat per ayat, tapi saya memberikan penekanan pada beberapa prinsip tentang seseorang yang disebut istri yang cakap. Istri yang disebut kail itu yang gagah, yang perkasa, yang kuat, yang mempesona itu. Tapi ukurannya apa? Nah, yang pertama, terang periksa dulu ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Bagi saya, atau coba orang berpikir sejenak, kenapa ini dimulai dengan pertanyaan? Istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Kalau kita membaca ini berarti, ya tidak gampang, ya toh? Gampang untuk mendapatkan istri yang cakap. Siapa akan mendapatkannya? Dan kalau ada yang mendapatkannya, kalimat berikut bilang apa? Ia lebih berharga daripada apa?
permata. Berarti sedangkan orang cuma dapat permata, ya toh, sedang orang dapat permata luar biasa. Nah, tapi Alkitab bilang kalau ngana dapat istri yang cakap, nah tahu enggak dia penilai jauh lebih berharga daripada permata. Tapi mau dapat di mana itu? Kenapa itu dimulai dengan kalimat tanya? Ya toh? Dan kalau kita membaca di sini memang ini gambaran. Waktu kita baca-baca, meskipun di beberapa ibadah keluarga kita pernah renungkan ini, tapi waktu baca-baca ulang, aduh memang ini gambaran seorang istri yang sangat ideal, perfect, sempurna. Kayaknya kalau ada istri begini, DP suami sudah maaf ya, ini tidak terlalu bagus, Mar. Kalau ada istri yang betul-betul seperti ini, apalagi DP suami peguna dan sudah DP suami tidur-tidur jo. Gitu. Karena kelihatannya semua tugas tanggung jawab di dalam rumah tangga telah diambil alih oleh sang istri. Kalau mau baca ini dengan teliti bukan? Tapi apakah ia seperti itu? Ya tidak mungkin juga kan? Bukan berarti bukan berarti mematikan tuh peran suami, tapi saya kira memang karena bagian ini menyoroti secara khusus tentang istri. Di bagian-bagian sebelumnya kalau saudara baca banyak juga disoroti tentang bagaimana istri yang memalukan, istri yang membuat bencana, istri yang merusak. Tentu berlaku sebaliknya. Tapi khusus di sini diberikan gambaran yang sempurna. Tapi tentu ini menjadi perenungan kita bilang karena sekali lagi, karena dimulai dengan pertanyaan, istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Berarti dengan kata lain, sulit untuk mendapatkan istri yang seperti yang digambarkan di sini. Jadi bagaimana dan? Apa ini hanya teori? Apa ini hanya khayalan? Ya tidak mungkin kan? Karena ini firman Tuhan, ini standar, ini berarti yang harus berupaya kita capai. Mungkin kita berpikir, mungkin sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mungkin begini tuh gambaran istri. Tapi setelah jatuh dalam dosa, tuh kerusakan-kerusakan, bahkan di dalam keluarga-keluarga yang disebut di dalam Alkitab, berapa banyak juga selain, satu kali lagi kita bilang ya, memang karena ini hari orang bahas tentang ini, jadi orang tidak banyak bicara tentang suami dulu dan nanti lain kali. Berapa banyak juga keluarga-keluarga yang dicatat di dalam Alkitab yang betul-betul mengerikan. Misalnya mulai dari kejadian Adam dan Hawa. Tidak bermaksud untuk mengatakan Hawa yang salah, karena Adam juga bersalah. Kesalahan Adam adalah karena Alkitab bilang dia ada di situ, mari dia bawa diam. Si menes orang Tombolo bilang. Dia solia, DP istri berjuang, berdebat dengan iblis, tapi dia sebiar. Dia juga mungkin menunggu apa yang akan terjadi sesudah ini. Itu juga kesalahan. Tapi yang kemudian misalnya, Abraham dan Sarah. Abraham sebagai bapak orang beriman. Saudara bayangkan, Abraham disebut bapak orang beriman. Tapi pernah ada titik di mana mereka seolah-olah tidak beriman. Mereka juga pernah gagal. Dan salah satu yang mengerikan di balik cerita kegagalan Abraham dan Sarah itu adalah waktu seolah-olah Tuhan doa belum dipenuhi tentang akan memperoleh keturunan. Siapa yang punya ide? Abraham. Sana tapi buabu tapi pembantu. Mana tidur jodeng dia, siapa tahu nggak dapat anak dari dia, nanti jadi tong pean. Siapa ide? Abraham ide.
Sarah ide. Jadi Sarah juga menyebabkan bencana. Dan dari situ terjadi tuh peperangan, bukan? Ishak dan Ismail. Yang tidak kelar-kelar sampai hari ini. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Itu perang dimulai gara-gara siapa? Sarah. Abraham salah deng dia, iya leh. Dan masih banyak contoh tentang itu. Tapi di sini diberikan gambaran yang sangat ideal. Kalau begitu, kita ulang tadi. Apakah ini sesuatu yang mustahil? Kita juga percayanya enggak. Prinsip-prinsip yang di sini, inilah standar yang Tuhan pakai. Supaya orang dari hari ke hari, kiranya boleh terus bertumbuh di dalam firman. Secara khusus prinsip-prinsip yang disebutkan di sini. Beberapa yang orang boleh soroti di pagi ini. Pertama, istri yang cakap. Ayat 11 bilang apa? Istri yang dipercaya oleh suaminya. Ini prinsip pertama. Seseorang disebut istri yang cakap. Syarat pertama, bukan tentang kecantikan secara fisik. Tapi yang pertama-tama justru seseorang disebut perempuan cakap. Atau istri yang cakap adalah istri yang dapat dipercaya. Saya suka kalimat ini. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dibangun di atas kepercayaan. Tentu berlaku hukum sebaliknya, tapi memang satu kali lagi karena ini secara khusus menyoroti tentang istri. Maka istri yang cakap yang disebutkan oleh firman Tuhan adalah dia yang dapat dipercaya oleh suaminya. Dia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, bukan cuma sepanjang umur suaminya. Coba lihat di situ kan. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Bukan cuma sepanjang umur suaminya. Maksudnya begini. Contoh dang. Ada suami istri waktu dorang hidup sebagai suami istri lengkap, bagus-bagus, saleh. Tapi ketika meninggal suaminya, maaf ini kata-kata tidak terlalu sopan. Dia kemudian menjadi janda yang memalukan. Goda sana, goda sini. Jadi yang menarik di sini dia berbuat baik bukan cuma sepanjang umur suaminya. Maksudnya andai kata suaminya lebih dulu mati, kebaikannya adalah kebaikan yang abadi. Ia berbuat baik sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi pertama dia dapat dipercaya. Suaminya tidak pernah ragu terhadap apapun. Tentu selalu pasti istri akan bilang, oh berlaku dong sebaliknya. Iya, tapi secara khusus memang orang lagi bicara tentang ini. Bisa dipercaya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur lebur berantakan karena faktor merusak kepercayaan. Baik kepercayaan suami terhadap istri, istri merusak kepercayaan yang diberikan suami, maupun sebaliknya tentu suami yang merusak kepercayaan istri. Harap-harap dari pelayanan, harap-harap dari kerja, harap-harap dan mencari bagus-bagus. Belakangan baru tahu. Selain itu jadi pergi akal. Bahkan itu bisa menimpa siapa saja. Menimpa jemaat, menimpa pelayan khusus. Bahkan mungkin
Bukan cuma mungkin, sebanyak kasus juga bisa menimpa para pendeta, gembala, pemimpin-pemimpin gereja. Betapa pentingnya ini terus-menerus diingatkan. Dalam banyak hal tentu. Berarti rumah tangga akan kuat kalau terus menjaga kepercayaan. Dibangun di atas saling percaya. Nah, kadang-kadang hal itu terabaikan. Dan sekali lagi orang sedang diingatkan. Waktu di ibadah PA, kita bilang, ya terima jo ini sebagai panggilan pertobatan lah ya. Ya toh? Sebagai panggilan pertobatan. Orang semua sedang berbenah atau Tuhan mau kita berbenah. Dia dapat dipercaya oleh suaminya dalam hal apapun. Dalam perkara-perkara keuangan, dalam perkara-perkara seksual, dalam perkara-perkara apa saja, dia dapat dipercaya. Sekali kita merusak kepercayaan, itu sulit untuk dipulihkan, sulit untuk disembuhkan. Dan dari situlah kehancuran dimulai. Yang kedua, dia yang tidak pernah berbuat jahat. Tentu ini masih baku gate kan. Dia tidak berbuat jahat. Dia terus di sini katakan apa? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sebenarnya dalam kaitan dengan yang tadi, kalau dia bisa merusak tuh kepercayaan yang diberikan oleh suami misalnya, maka itu sama jodeng tuh yang kedua kan, berarti dia telah berbuat jahat. Dalam bentuk apapun. Ini tuntutan Tuhan. Ideal, iyo. Tapi ini yang Tuhan mau. Yang ketiga, istri yang cakap, saya menggunakan istilah sederhana, istri yang cakap adalah dia yang bekerja keras, banting tulang. Termasuk di dalamnya dia bertanggung jawab memastikan perjalanan rumah tangganya bukan hanya menjadi tanggung jawab suami. Di beberapa masyarakat yang paternalistik, maksudnya yang menganggap semua tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangga itu cuma tanggung jawab suami, lalu istri di rumah cuma jadi bendahara misalnya. Itu bukan konsep Alkitab. Justru Alkitab di sini bilang istri yang cakap. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Ia mengikat pinggang kepada pedagang. Dan seterusnya. Gambaran tentang istri yang bekerja keras. Gambaran tentang istri yang ikut bertanggung jawab. Memastikan keberlangsungan rumah tangga sampai pada penyediaan kebutuhan sehari-hari. Tentu katuk tuh laki-laki yang Tuhan tuntut lebih keras, bukan? Itu yang terjadi setelah manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Laki-laki yang dituntut Tuhan bekerja lebih keras. Kita pikir-pikir mungkin kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ya enak no tuh hidup di Taman Eden itu kan, dia akan aduh semua Tuhan sosa dia. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Alkitab bilang tanah pun dikutuk oleh Tuhan, sehingga manusia harus kerja keras banting tulang, mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi ternyata bukan hanya suami yang diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab. Di sini digambarkan dia yang bekerja keras, dia juga berbisnis, dia merencanakan keuangan rumah tangga, dia juga memikirkan bagaimana supaya rumah tangga akan terus berjalan
dan terpelihara dari aspek ekonomi. Seolah-olah digambarkan di sini, di dalam satu keluarga, dia yang lebih dulu bangun dan dia yang terakhir tidur. Gitu? Wah, ini gambaran yang sangat ideal. Jadi kita bilang ini DP prinsip tidak boleh diterjemahkan secara kaku. Karena kalau secara kaku misalnya, kalau di sini, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ya kita bilang kalau di rumah ini nggak mau lolos tapi istri. Maaf ya. Gitu. Kalau kriteria dipahami secara kaku, kecuali sekarang karena memang ada MBG, penasehat. Martu sebelum MBG, kita tuh duluan biar dia marah, tapi bilang kita tuh bangun kong kita tuh mau masak. Kita mau masak akang pada orang, itu tuh orang bangun semua mandi. Kelar mandi dorang so ada tuh nasi, biar kayak cuma nasi dan dabu-dabu. So ada tuh kopi dan susu misalnya kalau ada anak-anak mau minum. Berarti kalau dari aspek teknis begitu, ya kita istri tidak lolos, tidak disebut istri yang cakap. Bukan begitu dan memahami itu. Karena itu tanggung jawab kalau mau pahami secara hurufiah seperti itu. Kita kayak kita bilang yang bangun pagi-pagi di rumah aja mau masak menyediakan makanan, kayaknya kita bukan tapi istri. Tapi bukan itu kan yang Alkitab mau bilang. Ini soal yang lebih prinsipil. Bahwa tanggung jawab untuk memastikan di rumah itu ada makan minumnya. Juga menjadi tanggung jawab istri. Jadi di sini tidak ada tanda-tanda istri ini malas. Dia hanya terus menuntut suaminya. Nah, dia juga aktif, kreatif, kerja keras, banting tulang. Nah, saudara bayangkan ini ditulis 2900 tahun yang lalu. Di zaman dimana seolah-olah perempuan tidak punya tidak punya posisi seperti digambarkan di sini, dan yang semua tanggung jawab yang di sini adalah harus dikerjakan oleh suami. Masyarakat yang patriarkal, paternalistik, patristik, masyarakat yang betul-betul mengutamakan laki-laki. Perempuan itu seolah-olah tidak dianggap. Bahkan di dalam masyarakat yang belum beradab, masyarakat Yunani, perempuan kadang-kadang hanya dianggap sebagai objek, sebagai sesuatu. Bahkan bisa dianggap sebagai barang. Tapi ternyata dari 2900 tahun lalu Tuhan sok kasih ingat Pak umat Tuhan. Oh nyanda. Masyarakat yang membangun nilai-nilai yang salah. Karena itu diperlukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi ketika Alkitab di bagian ini menuntut istri bertanggung jawab. Dia ikut memikirkan, ikut merencanakan dan ikut bertindak. Memikirkan, merencanakan dan bertindak. Bagaimana memastikan keberlangsungan rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab suami, bukan berarti suami boleh pulang sebentar kong suami bilang, mam, baca tuh Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Mulai sekarang anak tuh baking itu selama ini kan kita, sekarang anak, jadi kita mau makan tidur dulu. Oh nyanda juga, nggak begitu kan. Tapi memang karena itu yang disoroti pagi ini tapi tentang itu saya kira kalau di kauneran enggak soal dan kalau ibu-ibu di kauneran ya luar biasa dan kita bilang kalau tentang itu kayaknya enggak ada masalah di sini. Kalau itu di pasal 1 ada sedikit masalah kan. Itu di ayat awal, tapi yang ketiga ini kayaknya nyanda. Bekerja keras. Dia menabung, dia merencanakan masa depan, dia berinvestasi. Jadi dari hasil pekerjaan ada uang tersisa, dia beli ladang. Untuk dia putar lagi, berbisnis lagi, kembangkan lagi itu bisnis. Wah ini orang yang betul-betul luar biasa.
Yang keempat, ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi istri yang tergambar di sini, pertama, dia memiliki karakter unggul di dalam keluarga, tapi sekaligus dia berhasil di dalam pelayanan kepada masyarakat. Dia juga tidak hanya memikirkan rumah tangga, tidak hanya memikirkan suami dan anak-anak, tapi dia juga menjadi seorang istri, seorang perempuan yang penuh kasih. Dia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia peduli kepada orang-orang yang susah. Dia tidak pelit. Jadi dia berhasil melayani keluarga, tapi sekaligus dia juga berhasil di dalam masyarakat. Saat itu kita bilang tadi, ini betul-betul memberi gambaran yang sangat ideal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia ringan tangan, dia suka memberi, dia peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Tentu memang karena di sini digambarkan dia punya kemampuan, kayaknya ini memang kemampuan di atas rata-rata. Tapi masih berapa banyak sih orang di zaman ini yang ketika dia sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata, masih peduli dengan orang-orang miskin. Peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ini yang mempesona. Jadi pesona dia di sini tidak nampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tapi pada kecantikan yang lahir dari dalam hati yang murni, yang disebut sebagai dalam bahasa kontemporan inner beauty. Ya, ini gambaran yang sangat agung. Nah, sekarang sampai di sini, sampai di keempat ini mulai pikir-pikir, kita ke istri bagaimana? Ya toh, bagi kita sebelum kita terus, bapak-bapak, orang tidak usah mesti dang pikir ideal mar. Ketika membaca sampai di sini dulu, kita masih terus ini. Bagi kita, dia akan satu jok itu di sini, cukup. Ya toh, karena orang lain sama-sama manusia berdosa, akan berlaku tuntutan sebaliknya. Mar satu jok dari sini, cukup. Lebih bagus kalau tuh ampa ini. So amba tuh tadi bilang tadi, apa teh? Pertama, istri yang cakap itu yang dapat dipercaya oleh suaminya. Dia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia bekerja keras dan dia peduli kepada orang-orang miskin. Dia ringan tangan, suka memberi, suka sekali bakase. Ini bukan hanya supaya orang ingat. Meskipun kita pernah bilang juga di ibadah pemakaman atau penghiburan, kita pernah bilang begini, misalnya kita secara pribadi, kita sudah dapat hitung berapa banyak kali pimpin ibadah penghiburan pemakaman di 13 tahun pelayanan ini. Tapi salah satu yang kita pernah cerita, kita bilang begini, kita belum pernah dengar, misalnya di ibadah pemakaman penghiburan kok orang bilang begini, pendeta sudah mati sana, pendeta kaya sekali dia. Kita belum pernah dengar. Atau orang bilang pendeta, kasih yang sudah mati sana, miskin sekali, susah weta. Kita belum pernah dengar. So banyak kali kita dengar orang bilang begini, pendeta sudah mati sana, baik sekali dia pendeta, ringan tangan. Pokoknya sampai anak-anak dia suka sekali. Kasih. Sebaliknya, pendeta jangan bilang ya, sudah mati sana pendeta koncudu sekali dia ya. Marso turunan kita bilang masa koncudu jadi turunan. Iyo, memang kok dari orang penenek tetek dulu, cuma 2 orang tuh di kampung ini ada lemong Cina, orang lemong Cina tuh udah ika akan kain merah. Kayak orang nabi ambil. Jadi
kita maksud begini dan setelah orang mati, kekayaan atau kemiskinan kita mungkin akan dilupakan orang. Tapi kebaikan hati atau kekoncoduan kita itu yang sulit dilupakan orang. Tentu orang berbuat baik bukan supaya orang puji dan orang ingat. Orang ini juga tidak mengharapkan pujian, bukan? Meskipun pada akhirnya dia juga mendapat pujian. Tapi tidak ada motif, tidak ada tanda-tanda perempuan atau istri ini melakukan semua ini supaya dia mendapat pujian. Meskipun satu kali lagi pada akhirnya Tuhanlah yang tuntut, pujilah istri yang seperti itu. Berilah pujian kepadanya. Berilah pujian kepadanya. Bahkan seluruh publik harus puji dia. Itu kan yang di ayat terakhir. Biarlah dia mendapat pujian dan perbuatan-perbuatannya diingat orang, dikenan orang, dihargai orang, disanjung oleh orang. Di hadapan publik, di pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang itu di zaman itu adalah ya tempat keramaian. Pusat-pusat keramaian, pusat-pusat perkumpulan orang. Tuhan yang tuntut. Jadi bukan istri ini melakukan semua ini supaya dia dapat pujian. Tapi Tuhanlah yang menuntut, harus dipuji. Istri seperti itu. Perempuan seperti itu. Itu yang keempat. Yang tak pelit. Yang tak koncodo dia kan. Dia ringan tangan. Memberi, memberi, memberi. Yang berikut. Yang keberapa sekarang? Memang di sini ada gambaran yang kita lihat memang ideal sekali. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Kayaknya ini gambaran tentang perempuan yang di zaman itu kalau orang pakai baju ungu kan pendeta seni itu gambaran dia memang wanita makmur ini kayaknya. Bahkan mungkin dia wanita yang datang dari keluarga terhormat, keluarga kerajaan mungkin atau orang kaya. Tapi ini menurut kita yang disoroti itu soal apa? Istri yang cakap adalah istri juga yang memperhatikan DP penampilan. Bagaimana dia berdandan. Ya karena katuk memang di sini agak ideal dan mungkin dia punya kecukupan. Ini juga mendapat sorotan khusus kan? Kadang-kadang juga aku tak bilang meskipun dia hati begitu mulia tapi itu penampilan juga sedikit banyak memberi pengaruh. Saudara, misalnya ini secara teknis. Orang kalau pertama baku dapat dengan orang, sangat mungkin penampilan orang itu dari cara dia berpakaian, maaf ya, akan sedikit memberi gambaran bagaimana dia pakai kehidupan. Apa lihat dia sama dengan kita Ini baju cabok. Saudara pakai tadi, Pelsus lihat tuh di belakang. Itu baju cabok. Mari kita lihat masih boleh ini kok masih layak pakai Kita maksud begini mau bilang siapa ini hamil lasut bilang cabok. Iya memang cabok ini baju. Udah beli di pasar cabok Tomohon. Misalnya kita mau badusta akan tuh Pelsus dan jemaat. Strik bye-bye tadi, baru sekarang tak pakai ini ya. So beli dari 2 bulan lalu baru sekarang mau pakai. Tapi kita maksud begini Ketika Alkitab menyoroti soal penampilan ini bukan tentang harga, tentang mahal. Tapi maksud saya begini, maaf ya, ini mungkin agak enggak terlalu sedap mendengar. Misalnya orang pelayan khusus atau misalnya saudara. Ketika saudara pertama kali baku dapat dengan orang, orang akan melihat apa? Saudara penampilan.
Kita pernah berapa hari lalu nonton video di Facebook. Kita pikir-pikir ini hal sederhana tapi penting. Kalau kata orang pertama baku dapat dengan orang yang orang nggak kenal, saudara tahu nggak orang pertama lihat apa pak orang? Kita lagi kaget, dia bilang pertama, ini mungkin agak melebar dari pembicaraan perikop ini. Tapi ini soal kita bilang soal membawa diri dalam penampilan. Termasuk kita bilang ulang, kita cuma ada dengar ini dari video yang kita nonton beberapa hari lalu, sempat lewat di Facebook. Waktu kata orang pertama kali baku dapat dengan orang, apa sih yang orang jataruh kira pat orang? Mungkin itu hasil penelitian. Pertama orang lihat, kata orang pe gigi, kita lihat lagi. Kecuali itu sudah ada gigi ya sudah orang tidak mau lihat tuh gigi kan. Maaf ya ini lain dan kasus. Tapi kita tuh gigi, orang lihat ini orang malas membersihkan mulut misalnya, malas membersihkan gigi. Jadi kalau dia pe gigi saja dia tidak dapat urus. Ya beda dengan kita memang gigi tungkak begini lang, gigi tidak rapi, tapi maksudnya saudara mengerti tapi maksud tuh. Yang kedua, saudara punya cara berpakaian. Ini menjadi penting. Biar mau murah sama dia bilang kita cabok ya. Berapa ini harganya? Berapa ini? Berapa ya? 25.000 anak ini baju. Iya 25.000 setau. Saya itu tidak balik jual tarik 25.000. Untuk mau cari mana lagi kami 25.000. Tapi masih boleh pakai. Dah. Yang ketiga kata, maaf ya. Orang pekesan pertama ketika pertama aku dapat. Jadi selain itu gigi tadi, itu akan berpengaruh pada bau nanti misalnya, lalu penampilan. Lalu yang ketiga kata tuh bau badan, bau mulut. Mungkin baru ini ada pendeta mau soroti itu dan. Saudara kalau tahu, saudara misalnya punya persoalan dengan bau badan, bau mulut, ya mesti bijak Pak urus diri dan toh. Apalagi orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan. Orang kok akan dapat kesan, sedang tubuhmu engkau tidak bisa rawat. Bagaimana engkau akan merawat keluarga kerajaan Allah? Agak sensitif ini, tapi mesti kan kita seingatkan. Ya, berarti mesti tambah anggaran lain, Misalnya apa? Maaf ya, masa yang begini-begini juga mesti jadi bahan khotbah? Tapi ini penting. Ya, mesti tambah deodoran berarti. Ya toh? Saudara jadi pelayan Tuhan misalnya. Atau torang ini kan semua sama pelayan Tuhan. Misalnya. Saya kira itu aspek-aspek yang nampaknya sederhana. Apalagi kalau istri. Ya, kadang-kadang yang sepele-sepele begini Tuhan anggap sepele, tapi berapa banyak yang juga suami gagal setia. Ya memang itu dia alasan, bukan alasan, itu dia masalah dengan Tuhan sebenarnya juga. Tapi kadang-kadang tuh pemicu sebenarnya hal-hal begini. Dia pergi di tempat kerja tuh suami, baku dapat dengan orang-orang di luar sana, di kantor, di tempat kerja, di tempat pertemuan-pertemuan umum, misalnya ketika dia kerja yang formal misalnya di kantor. Ya dia datang di sana baku dapat dengan perempuan-perempuan yang berdandan, yang rapi, yang bau parfum, yang mengurus diri. Sementara dia istri di rumah juga, ya ini tidak terlalu sedap mau bilang, iya. Dia istri juga di rumah nyandak memperhatikan aspek-aspek itu. Dan saudara tahu enggak, ini hasil penelitian psikologi. Laki-laki itu memang selalu lebih cepat tertarik dengan hal-hal yang bersifat dapat dilihat. Karena itu penting, saudara. Ya kalau dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, itu daster nggak ganti-ganti, so itu terus, itu.
Alasan, so mandi kok kita tadi malam, hari ini semua malam ulang. Ya so bekerja semua. Memang orang laki-laki maklum bidang dia kerja berat, mengurus anak, mengurus rumah kadang-kadang untuk ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Tapi itu suatu kemuliaan ibu rumah tangga. Tapi tentu itu tidak boleh menjadi alasan misalnya dia tidak menjaga dia penampilan. Nah, itu saya kira disorot juga di sini kan. Bagaimana juga dia memperhatikan DP cara berpakaian. Bukan demi orang lain, tapi demi rumah tangganya, demi keluarganya, demi suami, demi anak-anak. Gitu. Harap maklum kalau ya memang ada katu, ya, orang tidak bisa pungkiri sama dengan kita khotbah beberapa waktu lalu di atas. Ya tidak bisa pungkiri kadang-kadang ada juga tuh karena so tua, so lansia, belum lagi so sakit-sakitan. Ya, kadang-kadang mau pi WC so terlambat pi WC. Sehingga misalnya, ya maaf ya kurang jatapis di celana wana. Sehingga baunya juga luar biasa. Bisa dimaklumi, tapi secara ideal pada prinsipnya. Selama kita masih memiliki kesadaran penuh, belum pikun. Ini kan kadang-kadang dia persoalan-persoalan malas kan. Tidak mau menata diri, mengurus diri. Marco mangkal berdana jangan berlebihan. Gitu. Jadi Alkitab juga tidak memberi sorotan terhadap pesona secara fisik. Nyanda juga. Jadi mesti jaga juga dan tuh batas kewajaran. Wih, ini orang berdandan kok so berlebihan. Dia pe sini putih mangkilat sekali, tapi dia pe leher sini so sudah wajar-wajar juga kan, iya toh. Atau juga termasuk ya kadang-kadang orang kita lihat kadang-kadang orang apalagi orang kalau bahas selamat-selamat, apalagi kalau ibadah siang, oh itu banyak mendapat lihat. Kalau ini oma memang so ndak wajar kok mau bahas itu dan tuh. DP alis dia so ganti so cukur tuh rambu dan so cukur memang so cukur kong ganti dengan cat apa itu? Hah? So cat bang? Hah? Sulam? Bukan sulam deh, memang dah garis. Dah tato itu saya bilang dah cat, dah tato. Mereka ada mungkin karena kurang cepat-cepat dah datang, satu tuh alis bengkok tuh satu rata. Wah, oh rupanya nyanda, kurang dah terlambat nyanda Oh rupanya karena ada basuar kan tuh. Ya mungkin karena tuh maaf ya, jangan marah ibu-ibu. Karena mungkin tuh garis kening dah beli di pasar, dah cari murah. Jadi serta basuar dia lap, dia so ndak sadar tuh satu bengkok tuh satu rata. Wah, terang jali ya kok, terang di kalau mau selamat dan sama hari minggu. Ini tuh. Dong so ganti tuh apa dia namanya? Dong so cabu. Jadi pernah orang sebaku sedu bapak-bapak, nana mau urus tuh perempuan. Sedang alis Tuhan so tanam dia cabut dia ganti, gua nggak mau urus pada dia. Nggak ketiba baku sedu. Sebenarnya itu kalimat-kalimat sindiran kepada orang-orang yang ya memang gak tuh, itu ya sulam, ya sulam tipis dia sulam. Ya tuh. Belum lagi kalau dia saya posting, kita bilang kita baku dapat yang satu orang di muka pertokoan sana dia pendeta Hamid toh tolong iyo dia bilang ibu sorry ya kita nggak dapat hafal semua ibu tahu dari mana kita pendeta orang buat apa tamang di Facebook pendeta oh maaf ya kita cari ya pendeta khotbah oh iyo ibu dari mana dah oh dari sana maaf ya ibu penama siapa kete dia bilang penama dia bilang perasaan kita nggak akrab dengan ini nama. Memang sih cuma tamang di Facebook kata. Kumpulan di rumah kita kepo, kita cari DP Facebook. Oh pantas kita tidak kenal. Karena DP foto profil dan DP asli beda langit dan bumi. DP foto profil dia so ukir halus mulus mengkilat. Kala-kala tuh nona-nona Korea. Tapi DP asli, astaga. Kita bilang orang begini, kok DP foto profil itu cuma satu.
Kita bilang ini orang kalau hilang, susah polisi mau cari. Karena kalau mau cari berdasarkan tuh foto profil, nggak mau dapat dia kan. Orang cari-cari berdasarkan tuh foto ini, nggak mau dapat. Lain dia asli. Ya, saudara jadi ganti-ganti foto profil, kasih tuh sana tuh foto wajar-wajar. Gitu, nah satu dia ukir alus-alus mengkilat. Orang belia kamar kaget kalau hilang, polisi mau cari bagaimana kamu? Nggak mau dapat. Tapi poin saya adalah ini sederhana sekali. Perhatikan penampilan. Lalu yang terakhir. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah ini. Istri yang cakap. Orang ulang tadi ya. Satu apa? Dia dapat dipercaya oleh suaminya. Dia tidak pernah merusak kepercayaan suaminya dan keluarganya tentu. Yang kedua, dia tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu berbuat baik sepanjang umurnya. Yang ketiga, dia bekerja keras. Dia banting tulang. Dia ikut memikirkan, merencanakan, dan ikut berjuang membangun kehidupan rumah tangga dalam aspek-aspek yang memastikan keberlangsungan rumah tangga itu aman. Ekonomi rumah tangga, dia juga ikut bertanggung jawab. Memastikan rumah tangganya punya makanan, punya pakaian, termasuk dia punya kemampuan mengantisipasi datangnya masa-masa susah di hari depan. Dia antisipasi. Karena itu di ayat-ayat awal tadi yang telah lewat bilang, dia tidak khawatir tentang hari depan. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ketika datang musim dingin, jadi itu gambaran tentang apa? Perempuan yang antisipatif. Dia sudah mengantisipasi. Kalau datang masa-masa susah, bagaimana? Orang punya cadangan, orang bisa bertahan. Tapi itu satu kesatuan dengan dia bekerja keras. Yang keempat, apa tadi? Apa? Dia ya ringan tangan, murah hati. Dia peduli kepada orang lain, terutama orang-orang yang miskin. Dia tidak pelit, dia tidak koncudu. Yang kelima, dia memperhatikan penampilannya dalam batas-batas kewajaran. Yang keenam, apa tadi? Dia menggunakan mulutnya. Di sini dikatakan apa? Ia membuka mulutnya, pengajaran hikmat ada di lidahnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Itu kan ayat 26. Istri yang cakap, bukan istri yang selalu berkata-kata kasar, selalu membentak, selalu memaki-maki, selalu meledak-ledak, selalu teriak-teriak. Kemarin dulu kita lihat orang berstatus abang Facebook. Semoga dia tidak lihat kita ini. Mau bilang, mari kita baca dari DP status. Dia bilang begini. Kita memang belum belajar bagus tuh parenting. Bagaimana prinsip-prinsip menjadi orang tua. Salah satu kata orang bilang, jangan teriak dan marah-marah kepada anak-anak di pagi hari. Dan kita backing. Tapi hari itu, waktu hari pertama kita nyandak teriak-teriak, nyandak marah-marah, hari itu juga kita anak pertama kali terlambat di sekolah. Sudah dapat tangga dia maksud? Boleh dapat mengerti? Kita juga tahu dia ada status begitu. Dia kata saya coba dengar nasihat-nasihat orang motivator. Kalau boleh, jangan suara-suara keras, jangan membataria, jangan marah-marah pak anak-anak kalau orang mau pergi sekolah. Dan hari ini kita pertama kali praktek. Pagi-pagi kita tidak marah-marah, kita tidak membataria, kita tidak meledak-ledak. Tapi sekaligus hari ini kita anak pertama kali terlambat di sekolah. Wah, itu juga sindiran bagus kan. Tapi maksud saya adalah, ya kadang-kadang orang tidak bisa pungkiri ada anak-anak yang belum tahu tentang nilai. Memang mesti marah, mesti kasih pengertian-pengertian. Dan kalau sok ulang-ulang dengan nada lembut, ya kadang-kadang mesti juga agak keras. Tapi maksud saya adalah ayat ini tetap memberikan prinsip, memberikan peringatan. Istri yang cakap, jaga tuh kata-kata yang keluar dari mulutmu. Ada, saya baca di buku psikologi bilang begini, kata-kata kasar dari ibu terhadap anak, lukanya
jauh lebih sulit disembuhkan daripada pukulan rotan. Maka jaga. Tuh mama kata-kata. Baik kepada suami maupun kepada istri. Mar suami-suami, orang mesti maklumi. Kita lagi baca hasil penelitian para peneliti di perguruan tinggi ternama. Nah ini untuk kali pertama mungkin kita, tapi di beberapa kolom di kunjungan keluarga itu saya pernah bahas ini. Saudara tahu enggak? Bapak, saudara tahu enggak? Perempuan itu satu hari mesti mengeluarkan berapa banyak kata? Pernah tahu? Dia kan tahu. 20.000 kata satu hari. Laki-laki mengeluarkan berapa kata satu hari? 7.000. Perempuan yang paling pendiam 18.000 kata. Laki-laki yang paling cerewet 9.000 kata. Jadi itu laki-laki yang paling cerewet tetap dia tidak mau dapat itu perempuan paling pendiam. Jadi memang sebegitu tuh dunia Bapak penasehat. Memang sebegitu Tuhan bilang memang karena itu dari bangun pagi ya toh dia akan flow dari bangun pagi sampai sebelum tidur malam. Dia memang terus bicara. Karena dia perbendaharaan kata banyak. Nah, anak-anak juga mesti tahu ini. Malah bilang, kalau dia tidak bisa keluar semua tuh 20.000 kata, dia tidak mau tidur sedap sebentar malam. Jadi dia mesti bilang semua tuh 20.000 kata itu. Nah, kita lihat tuh pada belajar belum lama itu. Oh, begitu ya, maksud begitu ya. Ya toh. Bayangkan dia mesti habis tuh 20.000 kata. Nah ini juga tentu menjadi penting di dalam hal misalnya membangun komunikasi suami istri. Ketika suami pulang dari kerja, sore hampir malam, kok misalnya istri meminta pendapat, nggak usah heran kalau misalnya tuh istri cerita, minta pendapat, minta pengertian, kok tuh suami kurang begini. Iya, ngatur Jo. Banyak istri kemudian marah, karena nggak batal kira. Merasa ini tidak penting dong tuh kita udah bilang. Nyanda. Itu karena tuh 7.000 kata pendeta so habis. Nanti jangan heran besok pagi waktu bangun. Nah itu 7.000 so charge lagi. Besok pagi dia bangun dia bilang begini. Mam bagaimana tuh dia malam? Nah dia istri marah. Nah itu nggak nanda batal kira. Kita usah bilang nah, mulai lagi kan. Nyanda karena memang tadi malam itu tuh 7.000 kata penatua so habis. Yoto, apalagi kalau rupa penatua pe bapak kita senang sekali. Yoto, kita baru batamang dengan bapak di Facebook, baru kira-kira 1 minggu ini mari kita kepo. Wah ini luar biasa. Itu hafal bapak Stanley. Hari-hari. Jadi mesti batamang dengan bapak Stanley WLP Facebook. Kita bantu promosi yoto. Usul kalau dia naik-naikkan dia pe apa bagus. Hari-hari kita lihat bahafal ayat. Itu bahafal atau baca? Hafal. Pindah tuh, itu hafal atau baca? Hafal. Hari-hari. Nah karena biasanya orang kok begitu, kalau pernah orang nonton itu, nah itu algoritma media sosial akan baca kan, oh dia suka nonton ini. Nah karena kita beberapa kali lihat, dia banyak kali lewat. Wah, jadi jangan heran, bayangkan hitung berapa kata yang diucapkan setiap kali hafal 3, 4, 5 ayat. Nah, termasuk kita. Nah kayaknya semua habis ini 7.000 kata. Saudara tadi tidak berhenti bicara. Iya toh? Nah jadi kadang-kadang kalau orang tidak mengerti ini, itu jadi rawan konflik. Sebaliknya bapak-bapak, ya sudah maklumi. Kalau istri dari pagi tidak berhenti. Memang begitu, mesti dia habis tuh 20.000 kata. Begitu Bapak Victor. Jadi kalau dia akan terus bicara. Sabar, dengar. Justru kalau dia mau tahan, mau bilang, beriang Joko justru dia tidak mau tidur sedap sebentar. Tidak mau tidur sedap, jadi biarkan saja. Bicara, dengar. Ya itu gimana penatua? Itu ibu lagi begitu. Tahu enggak penatua Herman? Jadi mesti memahami ini dan. Tapi hati-hati kita bilang, jangan sampai kebablasan. Istri yang cakap adalah istri yang menggunakan mulutnya. Untuk mengajar, untuk memberi pengertian, untuk memberkati. Itu 7 karakter. Itu 7 pesona yang luar biasa yang digambarkan di sini.
Yang kedelapan, terakhir sekali. Tadi kita bilang 7 terakhir, 8 terakhir sekali. Apa di sini? Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wah, ini istri yang berhasil di dalam keluarga, berhasil di dalam masyarakat, dan berhasil di dalam pertumbuhan rohani. Sempurna enggak ini? Karena itu ayat 1, ayat 10 bilang, siapa yang akan mendapatkan istri begini? Dan bukan berarti ini enggak bisa dicapai kan? Mari orang sama-sama berjuang. Istri yang terakhir dibilang, istri yang takut akan Tuhan. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Jadi gambaran istri yang ideal menurut Alkitab, bukan dia yang mempesona secara fisik, tapi dia yang memiliki karakter yang lahir dari hidup yang takut akan Tuhan. Dia hidup dalam kesucian. Dia menghormati Allah di dalam semua aspek kehidupan. Dan apa akibat dari semua ini? Ada ayat yang orang lewat tadi, ayat 29, 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, suami-suami, meskipun kita bilang memang nyandak semua suami ringan mulut untuk memuji istri. Kita akui salah satu kita. Ya toh Christine, kayaknya kita memang rupa bagaimana kalau mau bilang mau puji dan. Tapi memang setelah diteliti apa begitu ya. Nah, tambah akan 2 menit. Nah, ini yang mungkin banyak juga orang belum belajar tentang manusia itu sebenarnya punya 5 bahasa kasih. 5 ini ada pada manusia. 5 ini manusia inginkan. Tapi ada yang paling menonjol di antara 5 bahasa kasih. Apa itu bahasa kasih manusia? Pertama, ini enggak mesti berurutan. Tapi yang penting 5 ini mesti orang tahu. Pertama, pujian. Maksudnya, ada orang dia merasa disayang kalau dia mendapat pujian. Begitu dong, itu tuh bahasa kasih. Dia merasa dikasihi, baik antara suami istri maupun orang tua anak. Nah, anak-anak juga perlu orang sadari tuh, orang tua punya tanggung jawab. Harus penuhi tuh 5 bahasa kasih ini. Pertama, pujian. Yang kedua, pelayanan. Pujian tadi kita bilang, dia akan merasa dicintai oleh suami, anak-anak merasa dicintai oleh istri kalau dia mendapat pujian. Tapi tidak semua orang dia bahasa kasih sama. Semua orang perlu, tapi ada yang menonjol. Ada yang menonjolnya di pujian, ada yang menonjolnya bahasa kasihnya adalah pelayanan, servis. Yang ketiga, ada yang bahasa kasihnya adalah waktu bersama, waktu berkualitas. Jadi dia merasa disayangi, dia merasa dicintai, dia merasa tersanjung kalau dia selalu ditemani. Dia selalu mau bersama-sama. Yang keempat, sentuhan fisik. Selalu didekap, selalu mendapat tepuk di pundak, selalu dapat sentuhan. Yang kelima, hadiah. Jadi bisa bolak-balik. Hadiah, pujian, waktu, sentuhan, pelayanan. Ada istri, dia merasa dia punya suami yang tidak sayang pada dia. Kenapa? Padahal dia punya suami serupa-rupa dia punya suami baking. Misalnya sampai dia punya suami ndak kasih kerja dia punya istri rumah. Sapu, bapel, cuci piring, cuci baju, memasak. Sampai seluruh keluarga pe baju dia yang tangani. Tapi dia pe istri merasa tapi suami tidak sayang pada dia. Karena ternyata tuh suami istri pe bahasa kasih beda. Dia pe suami pe bahasa kasih pelayanan,
Karena itu dia merasa wujud cinta kepada istri, dia baking tuh pelayanan. Tapi ternyata dia istri bahasa kasih beda, yaitu hadiah. Selama ini dia suami tidak pernah kasih hadiah. Dia merasa kita suami tidak sayang pak kita. Memang bagus kalau yang muda-mudi kesempatan lebih bagus memang harmoni itu dunia kalau suami istri dia bahasa kasih sama. Nah itu minim konflik. Tapi kadang-kadang tuh konflik terjadi karena tidak mengerti bahasa kasih. Memang salah satu bahasa kasih yang disorot di sini adalah pujian. Kalau kayaknya kita bahasa kasih bukan pujian. Bukan semua orang perlu ini. Siapa yang dia mau hadiah? Siapa yang dia mau pujian? Siapa yang dia mau sentuhan fisik, dibelai, dimanja? Siapa yang dia mau tuh waktu berkualitas? Siapa yang tidak mau dilayani? Semua orang suka. Tapi di antara 5 ada satu yang paling menonjol. Dan kalau ini enggak, ini 5 bahasa kasih, ini ibaratnya kata baterai. Kalau enggak di-charge setiap hari, kadang-kadang itu menjadi pemicu konflik. Bagaimana mau cari tahu orang suami, orang istri bahasa kasih? Salah satu cara adalah coba mungkin karena sekian lama, 20, 30, 40 tahun dah kawin, ndak dapat tahu. Memang salah satu tips yang diberikan oleh para peneliti adalah coba ingat ulang apa yang dia biasa aja baking di awal pernikahan. Ya pendeta so lama so ndak dapat ingat. So 30 tahun dah kawin. Tapi masih bisa dilacak. Coba perhatikan. Di antara 5 ini, misalnya di mana kita istri merasa sangat tersanjung, sangat dihargai, sangat dikasihi. Apakah waktu dia dilayani? Apakah waktu dia mendapat pujian? Apakah waktu dia mendapat hadiah? Apakah dia waktu mendapat waktu berkualitas atau waktu dia mendapat sentuhan fisik. Nah kita lihat udah belajar ini kurang kira-kira satu tahun ini baru. Kita juga terlambat belajar. Tapi memang ini hasil penelitian baru kira-kira 2006 atau 2009. Tapi tidak pernah ada kata terlambat. Toh. Jadi penatua mulai pikir-pikir apa tapi bapak bahasa kasih dia paling merasa. Nah biasanya salah satunya adalah lihat apa yang selalu dia baking. Biasanya itu yang dia perlu. Jadi kalau dia selalu memberi pujian, berarti memang dia bahasa kasih juga adalah pujian. Dia merasa senang kalau dia dipuji. Begitu dong. Kalau dia bahasa kasih adalah pelayanan, maka antara itu akan tercermin dia memberikan pelayanan. Jadi mulai tidak apa-apa, tidak pernah ada kata terlambat untuk mari orang sama-sama tata ulang, perbaiki ulang, itu bahasa kasih di dalam keluarga. Salah satu disorot di sini memang pujian, karena memang semua orang kok perlu dipuji. Apalagi kalau terhadap istri yang sedemikian cakap ini. Tapi saya kira itu tambahan pemahaman Kang begitu orang. Meskipun cara untuk mengekspresikan pujian itu bisa berbeda-beda. Dan sama dengan kita bilang tarik salah satu kita yang mungkin kita istri kalau mau tanya pada dia, kita kayaknya jarang sekali memberi pujian. Karena memang pernah jodang rahasia apa tuh tanda puji pada dia. Maksudnya dan kayaknya kita tahu belakangan memang kita bahasa kasih bukan pujian. Dan karena itu kita juga karena orang yang dia bahasa kasih bukan pujian, dia juga tidak terlalu bangga ketika dipuji. Ada suami istri misalnya. Dia suami bahasa kasih adalah waktu. Tapi ketika dia berusaha baking itu pada istri. Juga di sana nih. Karena dia istri bahasa kasih bukan sentuhan fisik. Ada tuh suami. Mam duduk kok dekat kita. Sementara bekerja. Padahal juga tidak obat cerita. Cuma suka baku-baku lengket, baku-baku dekat. Belum mau masak, sudah juga mau masak. Suruh beli juga ikan masak di warung situ. Karena dia bahasa kasih adalah kebersamaan, waktu berkualitas, atau mungkin sentuhan fisik. Jadi ya boleh pelajari ulang. Tapi secara khusus memang di sini ya biar berat coba
Pati, ya toh Bapak. Pelajari. Kalau misalnya DP bahasa kasih adalah pujian, yang lebih bagus tuh. Tapi tak kira ini menarik juga untuk diperhatikan. Saya kira itu aspek-aspek yang terang boleh pelajari. Dan percayalah, ayat terakhir bilang apa? Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Istri yang cakap, pasti istri yang akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan, dari keluarga, dan dari masyarakat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.